Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, sebelum kita memasuki inti dari video ini, perkenalkan nama saya Dita Octavia. Dan apa sih yang akan kita bahas dalam video ini? Nah, kita itu akan membahas materi tentang akhlak tercela, yaitu berkata kasar. Nah, sebelum kita membahas materi, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sahabat, ada yang tahu nggak sih berkata kasar itu apa? Berkata kasar itu adalah tindakan menggunakan kata-kata yang tidak sopan, menghina, menyakiti perasaan orang lain. Kata-kata kasar itu biasanya mengandung unsur negatif seperti makian, umpatan, atau penghinaan. Nah, apa sih contoh dari berkata kasar itu? Nah, contoh dari berkata kasar itu seperti mengucapkan kata kotor, menjelekkan orang lain, dan juga meneriaki orang lain. Padahal Nabi Muhammad yang merupakan suri tauladan kita itu selalu mengajarkan kepada umatnya untuk selalu berbicara yang sopan dan baik kepada teman, guru, maupun orang tua. Nah, maka kita itu diharuskan untuk berbicara yang sopan karena itu merupakan akhlak yang baik seperti Rasulullah yang selalu berkata baik kepada siapapun yang beliau temui. Seperti dalam surah Al-Humazzah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah. Artinya celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Maka sesungguhnya muslim yang baik itu tidak akan mengucapkan kata-kata kasar. Mereka itu akan bicara yang diperlukan saja, tidak berbicara yang sia-sia apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Seperti sabdanya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari berkata kasar itu ternyata ada penyebabnya dan faktor penyebabnya itu ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu faktor yang berasal dari dalam diri kita, contohnya seperti emosi yang tidak terkendali. Ketika kita sedang emosi, biasanya pikiran kita itu kacau dan tidak bisa berpikir jernih. Yang dipikirkan itu hanya ingin mencari pelampiasan saja. Nah, dengan kita berkata kasar itu kita menganggap kata-kata itu sebagai pelampiasan kita, padahal itu salah, itu emosi sesaat. Dan yang kedua itu ketidakmampuan mengelola stres dan rendahnya tingkat empati kepada orang lain, sehingga ketika kita mengucapkan kata kasar kita tidak memikirkan efek bahwa kata kasar yang kita ucapkan itu bisa memicu sakit hati orang lain. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu ya berasal dari luar diri kita dan kita itu tidak bisa mengontrol itu. Misalnya bisa datang dari lingkungan keluarga yang penuh dengan kekerasan, permusuhan, dan juga pertengkaran. Yang kedua itu bisa dari teman sebaya. Biasanya tekanan dari teman sebaya untuk ikut-ikutan berkata kasar jika seseorang itu tidak patuh pada geng temannya itu biasanya akan dijauhi. Nah, yang ketiga itu ada media sosial, seperti tayangan film yang mengandung pertengkaran, permusuhan, dan itu bisa menjadi contoh yang buruk bagi anak-anak maupun remaja. Nah, dari berkata kasar itu bisa menimbulkan dampak yang buruk, misalnya seperti reputasi kita, karena orang yang mendengar kita berbicara kasar, pasti mereka akan menilai bahwa kita itu adalah orang yang berakhlak buruk. Yang kedua itu bisa menimbulkan masalah kepada orang lain karena dapat menyinggung perasaan orang. Yang ketiga, kita itu bisa dikucilkan orang lain dan tidak ada yang berteman karena dianggap bisa membawa pengaruh buruk pada kehidupan orang lain. Yang keempat itu kita bisa menyakiti perasaan orang lain yang tidak ada masalah sama kita. Cuman gara-gara kita itu emosi, misal bisa berkata kasar gitu. Nah, yang terakhir itu dapat menyebabkan permusuhan karena bisa menyebabkan kesalahpahaman terhadap orang lain. Jika kita sudah terbiasa berkata kasar dan kita ada niatan ingin berhenti dan menghindari sifat tersebut, ada beberapa cara mengatasi bicara kasar. Yang pertama itu kita bisa mencari penyebab kenapa sih kita berbicara kasar itu dan mencari solusi dari penyebab tersebut. Yang kedua itu kita bisa mengingat dampak ketika kita berbicara kasar dan dosa yang kita dapatkan. Yang ketiga itu dibiasakan berbicara yang baik-baik dengan pelan-pelan, dan ketika kita ada niat berbicara kotor,
dan berbicara yang tidak bermutu itu, maka kita lebih baik memilih diam. Dan yang terpenting itu dukungan dan nasihat dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan teman. Nah, selanjutnya saya punya contoh kasus, misalnya di suatu sekolah itu ada anak yang dibully dan anak itu membalasnya dengan berkata-kata kasar. Menurut sahabat, bagaimana sih mengatasi masalah yang ada di kasus tersebut dan apa penyebab dari masalah tersebut? Jangan lupa dijawab di komen ya, sesuai dengan hasil analisis kalian ya. Kesimpulan dari materi yang saya bahas di video ini adalah dengan kita berbicara kasar karena faktor internal maupun eksternal, pasti kita akan mendapatkan dampak yang sangat merugikan kita. Maka kita perlu mengubah kebiasaan ini dengan cara sering berbicara yang baik atau lebih baik diam. Mari bersama-sama ciptakan lingkungan yang positif dengan menghindari umpatan dan berkata kasar. Mungkin cukup sekian dari materi pembahasan yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.